Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai akses specifier pada bahasa pemrograman C++. Untuk menerapkan hak akses specifier atau hak akses ini itu akan kita terapkan dalam sebuah kelas. Maka terlebih dahulu di sini kita membuat sebuah kelas. Kita akan mulai pembahasan pertama, yakni hak akses publik. Hak akses publik ini adalah data buku yang akan memberikan sifat pada akses datanya, yaitu berupa publik. Sebuah data jenis buku yang bertipe data string. Jenis buku ini saya isikan dengan jenis buku cerita. Kemudian dalam kelas buku ini juga saya akan mendefinisikan sebuah fungsi untuk menampilkan jenis buku. Cout jenis buku. Jadi jenis buku di sini sebagai datanya bersifat publik. Ya, dari mana bisa kita ketahui keyword yang kita ketikkan yaitu keyword publik sebelum nama datanya dan fungsinya, yang dimana jenis buku dan fungsi tampil jenis buku ini bersifat publik. Dan jika data dan fungsinya ini bersifat publik, maka data dapat mengakses dari kelas di bawahnya, dari buku nantinya dan bagian-bagian yang lain yang ada di dalam program tersebut. Baik, untuk membuktikannya kita akan mengakses kelas buku ini dari dua program. Yang pertama kita lakukan membuat instansiasi atau objek dari kelas buku. Nah, dari bagian sini kita coba untuk menampilkan data jenis buku yang ada pada jenis buku. Ya, tentunya
Dengan memanggil fungsi tampil jenis buku yang gunanya untuk menampilkan data jenis buku ini adalah interupsi untuk menampilkan hasil dari fungsi tampil jenis buku melalui objek dari kelas buku yang kita jalankan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Cerita ini adalah isi dari data jenis buku yang ada pada kelas buku. Jadi ini bisa kita tampilkan ya, jenis buku dari data kelas buku. Ini bisa kita akses melalui bagian luar kelas buku. Dan untuk selanjutnya adalah kita akan mencoba mengakses data dan fungsi pada buku kelas turunannya. Di bawah kelas buku ini kita akan membuat sebuah kelas turunan, yaitu kelas buku sejarah. Kelas buku sejarah ini adalah turunan dari kelas buku. Di kelas buku ini kita itu tidak mendefinisikan data ataupun fungsinya, karena hanya untuk membuktikan bahwa melalui kelas turunannya kelas buku ini kita bisa akses data yang di dalamnya, dan begitupun fungsi yang ada di dalam kelas buku. Nah, di bagian fungsi utama ini kita akan mencoba mengakses data jenis buku melalui jenis kelas turunannya, yaitu kelas buku sejarah. Jadi yang kita objekkan atau instansiasikan di sini adalah kelas buku sejarah. Karena melalui buku sejarah ini kita dapat mengakses data dan fungsi kelas induknya, yaitu kelas buku. Buku sejarah kita objekkan sebagai buku sejarah. Kemudian kita akan mengakses data kelas buku, OB buku sejarah, tampil jenis buku. Ini adalah bagian instruksi di mana kita menginstruksi kepada program untuk menampilkan fungsi tampil jenis buku melalui objek dari kelas buku sejarah. Kemudian kita jalankan program. Kemudian kita lihat tadi hasilnya, yaitu cerita. Berarti secara teori sudah benar. Apabila sebuah kelas dan data dan fungsinya bersifat publik, maka bisa diakses kelas turunannya. Dan selain bisa mengakses data kelas turunannya, kita juga bisa merubah atau menggunakan data yang di dalamnya dalam kelas buku ini, namun isinya kita bisa definisikan kembali di dalam melalui kelas buku sejarah ini. Nah, caranya itu melalui objek buku sejarah, jenis buku
Di sini kita mendefinisikan jenis buku menjadi sejarah Indonesia. Kemudian setelah kita definisikan ulang isi dari jenis buku tersebut, kita panggil kembali fungsi tampil jenis buku melalui objek instansiasi objek kelas buku sejarah ya. Setelah itu kita lihat hasilnya. Nah, di sini isi dari buku itu sudah berubah menjadi sejarah Indonesia. Sesuai dengan pembaruan yang sudah kita isikan, karena sebelumnya itu isi bukunya itu adalah cerita. Kemudian di sini kita definisikan ulang jenis buku ini menjadi sejarah Indonesia. Maka yang ditampilkan di run tadi adalah sejarah Indonesia atau data terbarunya. Selanjutnya kita akan menggunakan hak akses protected secara teori. Jika sebuah kelas memiliki data atau fungsi yang bersifat protected, maka data dalam fungsi tersebut akan bisa diakses oleh kelas turunannya dan tidak dapat diakses melalui bagian lain dari program. Pertama, kita akan merubah dulu hak akses menjadi protected. Berarti sekarang data jenis buku ini adalah bersifat protected. Begitu juga dengan fungsi data jenis buku sekarang. Sehingga sifatnya protected dan fungsi tampil buku ini bersifat protected, artinya data jenis buku dan fungsi tampilannya hanya bisa diakses oleh kelas turunannya dan tidak bisa diakses dari bagian lain di dalam program. Mungkin sekali lagi hanya bisa diakses kelas turunannya dan turunan dari kelas ini melalui kelas buku sejarah dan hanya bisa diakses melalui buku sejarah. Dan sekarang terlebih dahulu kita akan membuktikan menghapus dulu apakah data jenis buku ini kita bisa akses dari bagian luar program selain dari dalam kelas buku. Maksudnya kita tidak akan mengakses dari kelas buku, tetapi kita akses dari bagian luar kelas buku. Di sini sekarang kita objekkan buku. Sekarang kita langsung mengakses kelas buku ini dari luar program ini. Adalah interupsi.
Kita coba jalankan. Terus kita tidak lupa menambahkan public. Kemudian kita run kembali, maka bisa diakses data protektif. Itu bisa diakses dari luar kelas dengan menggunakan fungsi yang ada di dalam kelas yang bersifat public. Jadi kalau misalnya fungsinya bersifat protektif, maka fungsi tersebut juga tidak bisa mengaksesnya ya, karena melalui fungsi itu juga kita tidak bisa mengakses data yang bersifat protektif. Jadi data protektif bisa diakses melalui fungsi yang bersifat public. Berikut kita mencoba mengakses data jenis buku melalui kelas turunan buku, yaitu buku sejarah. Kita buat dulu sebuah fungsi dan fungsinya harus bersifat public. Kemudian void tampilkan jenis buku 2. Cout jenis buku. Melalui fungsi tampil buku ini kita akan mengakses jenis data buku yang ada pada kelas buku ini. Kemudian kita akses kelas turunannya, itu kelas sejarah. Kita buatkan dulu objeknya atau instansiasinya. Jadi buku sejarah ini memiliki objek yaitu OB, buku sejarah. Yang kita mau akses jenis buku yang ada pada buku ini melalui kelas turunannya, kita ketik yaitu jenis tampil buku 2. Sekarang kita tampilkan hasilnya. Nah, dengan mendefinisikan sebuah fungsi di dalam kelas turunannya, apabila kita menghapus Nah, sekarang apabila kita menghapus void, menampilkan tidak mendefinisikan sebuah fungsi pada kelas turunannya, apakah kita tetap bisa mengakses data jenis buku yang ada pada kelas buku?
Jadi di sini kita ubah nama fungsinya dan kita gunakan fungsi yang didefinisikan oleh kelas buku. Kita lihat tampilkan jenis buku. Kita jalankan dan hasilnya sama. Kemudian kita jalankan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, dan hasilnya sama. Jadi meskipun fungsi tampil jenis buku ini didefinisikan dalam kelas buku sejarah, dari kelas buku turunan ini itu datanya buku itu akan tetap bisa diakses. Kenapa? Karena secara otomatis kelas turunan akan memiliki semua sifat dan data yang ada di dalam kelas buku sebagai induknya. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan membahas hak akses private. Jika kita memberikan hak akses private pada kelas, maka kelas tersebut tidak akan dapat diakses pada bagian manapun di program, termasuk kelas turunannya itu sendiri. Ini yang membedakan private dengan protected, karena private membuat kita benar tidak dapat mengaksesnya karena hak aksesnya digunakan untuk melindungi data yang dilindungi dalam program tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.